Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak soleh dan soleh sekalian, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka Amin. Baik, anak-anak soleh dan soleh sekalian, alhamdulillah pada hari ini Jumat ya 8 Januari 2021 Masehi, kita akan lanjutkan pelajaran Al-Adab Islami di semester 2, di mana pada semester 2 ini kita akan mempelajari ada 3 bab ya, ada 3 pelajaran ya, ada 3 pelajaran atau 3 bab. Bab 1 dia ada 4 pelajaran. Untuk bab 1 ada 4 pelajaran, bab 2 1 pelajaran, dan bab 3 pelajaran ketiga hanya 1 pelajaran. Baik, untuk pelajaran yang pertama itu kita masuk pada bab tentang al-haya, yaitu malu ya. Al-haya tentang malu. Ini masih sambungan dengan pelajaran semester 1. Yang lalu di semester 1 kita sudah selesaikan ada 7 pembahasan. Ustadzah sebelumnya ya, ada 7. Ada qanaah, ada zuhud, tawakal, raqbah, khasyah, sabar, dan mujahadah. Ada 7 pembahasan. Nah, sekarang kita masuk pada akhlakul karimah yang ke-8, yaitu tentang malu. Baik, anak-anak soleh dan solehah, mohon diperhatikan bukunya ya. Kita masuk pada pelajaran ketiga ya, atau bab pertama di semester 2 tentang malu. Baik. Sebelum Ustadz menjelaskan, Ustadz ingin salah seorang dari kalian membacakan hadisnya tentang malu. Yang mau membaca, coba angkat tangannya. Hadisnya pendek dengan artinya. Siapa yang mau? Yang ada buku di halaman 44, hadis tentang malu. Halaman 44. Sebutkan namanya. Boleh pakai bahasa Arab ya. Ana Ustadz Ismi Faqih misalnya. Tidak apa ya? Ana Ustadz Ismi Faqih. Baik. Ana Ustadz Ismi Faqih. Misalnya ya. Ana Ustadz Ismi Adwan. Seperti itu. Silakan. Siapa yang mau baca? Adwan. Ayo Adwan. Adwan ada bukunya? Tidak ada, Masya Allah. Baik. Yang ada bukunya siapa? Suci, silakan.
Baca hadis, baca hadisnya dengan artinya. Naam, al-haya. Ahsanti. Masya Allah ya. Baik. Jadi ini pendahuluan ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya al-haya'u minal iman. Malu merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik. Yang berikut selain suci, siapa lagi yang ada bukunya? Mu'alif. Mu'alif, coba kamu baca pengertian malu. Apa itu malu pengertiannya? Di halaman 44. Mu'alif, didengar suaranya Ustaz? Atau Fakih? Fakih ada bukunya? Ada tadi Fakih. Yang tidak ada buku simak ya, karena sebentar Ustaz akan tanyakan. Yang nggak ada bukunya, mohon disimak. Sebentar Ustaz akan tanyakan. Fakih, apa itu malu? Apa pengertian malu? Baik, masya Allah. Mumtaz ya, barakallahu fiik. Syukron Fakih. Jadi anak-anak soleh dan soleh sekalian, mal itu adalah perbuatan tidak enak dalam hati untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, atau perbuatan yang salah karena dorongan iman dan takwa. Jadi ini pengertian malu, ya. Jadi malu itu perasaan tidak enak dalam hati. Kapan dia datang? Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, ya, melakukan maksiat atau dosa, ya. Ini termasuk sifat orang-orang yang beriman, ya. Malu ini merupakan, ya, sifat orang yang beriman. Ketika dia melakukan kesalahan atau maksiat, dia langsung malu kepada Allah. Dia langsung ingat Allah. Oh, saya lakukan ini salah, berdosa. Langsung dia malu kepada Allah, ya. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, ya, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kata Nabi dalam hadis yang lain, jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini ya. Jadi kadang kalau orang biasa dalam melakukan dosa, sudah dicabut rasa malunya oleh Allah. Ya, sudah hilang rasa malunya. Keimanannya lagi yankus menurun. Ya. Ketakwanya kepada Allah lagi menurun. Beda dengan orang-orang yang beriman, ya. Kalau orang-orang beriman itu merasa diawasi oleh Allah. Mereka malu kepada Allah, ya, ketika melakukan dosa atau maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 14 di halaman 45. Ya. Ada yang bisa bacakan?
halaman 45. Surah Al-Alaq ayat 14. Baik, coba lihat bukunya halaman 45. Ada yang bisa bacakan? Jangan buat tunjuk ya. Usahakan langsung. Kalau Ustaz bilang siapa yang bisa bacakan, langsung bacakan tanpa menunggu perintah dari kawan-kawannya atau ustadznya. Halaman 45. Makanya perhatikan bukunya. Baik, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Inilah sifat orang yang beriman. Dimanapun dia berada, dia selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Dia malu berbuat maksiat, berbuat dosa. Kenapa? Karena selalu dilihat oleh Allah, ya. Jadi jangan berpikir tidak apa-apa, Abi, Umi, tidak apa, Pak, Mak. Ustadz tidak lihat saya main-main kalau belajar, ya. Tapi ingat, Allah Maha melihat, ya. Disitulah sifat orang beriman, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak soleh dan soleh sekalian, yang berikut ada ciri orang-orang beriman yang memiliki sifat malu. Ada 6 disebutkan dalam buku ini. Ada 6 ya. Maila, yang pertama apa Maila? Sifat orang-orang beriman yang memiliki sifat malu. Ada 6. Yang pertama, baik, nanti usahakan punya buku ya. Usahakan punya buku. Baik, kalau belum punya, yang mau fotokopi boleh pinjam bukunya Ustadz ya. Supaya anak-anakku sekalian belajar mudah ya. Insya Allah tidak seberapa harganya. Baik. Kalau suci ada bukunya? Baik, suci. Ciri orang-orang beriman yang memiliki sifat malu ada 6 dalam buku ini. Yang pertama apa suci? Baik, Masya Allah. Jadi sifat orang yang beriman rasa malu itu yang pertama, dia hati-hati dalam berbuat. Tidak tergesa-gesa mengikuti nafsu. Ya, jadi selalu mawas diri. Dia selalu hati-hati. Jangan sampai yang dilakukan ini mengikuti hawa nafsunya ya, mengikuti hawa nafsunya. Baik. Yang kedua, faqih, silakan. Baik, Masya Allah. Yang kedua, mempertimbangkan dan berpikir dahulu sebelum bertindak dan berkata. Ini ciri sifat orang beriman yang punya rasa malu, ya. Di mana sebelum dia bertindak, berbuat dan berkata, dia pikir-pikir dulu, ya. Apakah ini tidak merugikan dia, dirinya sendiri atau orang lain? Sebelum dia berbuat, bertindak dan berkata, ya pikir dulu. Ini perbuatan saya ini, perkataan saya ini mendatangkan kebaikan atau kejahatan untuk diri saya sendiri maupun orang lain. Baik, yang ketiga, mualif silakan. Baik, yang ketiga, ada perhatikan yang ada bukunya, menjaga diri dari teman-teman buruk dan perbuatan maksiat. Ya, jadi ini yang ketiga. Jadi bukan artinya anak-anakku sekalian, soleh dan soleha sekalian, kita tidak mau bergaul dengan orang ya, tidak seperti itu. Tapi kita menjaga diri dari teman-teman atau kawan-kawan
yang memiliki akhlak yang buruk. Kita menghindari, bukan tidak mau berteman, tapi menghindari, membatasi diri, jangan sampai kita seperti ya. Ya, bukan pandang enteng, bukan, tapi menjaga hati, menjaga diri kita. Jangan sampai Allah murka kepada kita, ya. Allah marah kepada kita karena apa? Melakukan kejahatan atau dosa. Baik, yang keempat, yang siapa lagi yang ada bukunya? Selain Faqih, Mu'alif, Suci. Siapa lagi yang ada bukunya? Cuma tiga ya. Baik. Depan yang lain harus punya ya. Ah, Calvin. Calvin ada bukunya? Ya, Calvin. Yang keempat. Baik. Kelvin kalau baca agak keras dikit ya, supaya Ustadz dengar dan kawan-kawan yang lain. Jadi senang mendengarkan dan mengikuti nasihat yang benar. Ini ciri orang yang beriman memiliki rasa malu. Ya, jadi senantiasa dia senang ya mendengar atau menuruti nasihat yang benar. Tidak pernah dia bantah selama itu kebenaran. Ya, dia tetap dengar selama itu kebaikan. Tapi kalau itu kejahatan, dia menghindarinya atau menjauhi. Yang kelima, fakih. Ya, fakih. Makanya perhatikan, fakih nomor 5. Baik. Tidak menunjukkan kebaikan dan kelebihan diri sendiri. Ini namanya kibir atau sombong, ya. Oh, saya ustadz. Saya kan banyak hafalan ustadz. Saya kan jago bahasa Arab ustadz. Yang lain itu taat ya, payah. Ya. Saya jago ustadz. Tidak seperti ini ya, orang yang memiliki sifat rasa malu pada Allah. Tapi dia tempatkan sesuatu ya. Kita menunjukkan pada orang bukan untuk kita dibanggakan oleh orang atau lain sebagainya. Tapi kita niatkan dengan kita berbuat baik, orang itu mau mengikuti kebaikan tersebut, ya, supaya kamu dapat pahala. Misalnya adua, masya Allah, adua baca Quran, ya, masya Allah, baca surah, misalnya At-Tahrim, bahasa tahrim 3 ayat misalnya dia baca. Nah, dilihat sama Kelvin, ya. Dia sama Kelvin. Kelvin membaca lagi ayat 1 sampai 3, maka si Adwa dapat pahala. Bukan, oh saya yang jago Ustaz, saya yang hebat, ya, bukan. Tapi dengan kita melakukan kebaikan, orang itu mau melakukan apa yang kita lakukan. Baik, yang ke berapa sekarang? Yang ke berapa? Yang terakhir, yang keenam. Ciri orang yang beriman memiliki sifat malu. Suci, silakan. Ya, menghormati orang lain dan menjaga perasaan mereka. Ini sifat orang beriman yang memiliki rasa malu kepada Allah. Senantiasa dia menghormati orang lain, ya, dan menjaga perasaan mereka. Dan ini yang harus kita perhatikan, ya. Kita kalau yang sama yang lebih besar dari kita, kita hargai, hormati. Kalau yang di bawah kita, adik-adik kita sayangi, ya. Karena kata Nabi, bukan termasuk umatku yang tidak menghormati yang besar dan tidak menyayangi yang kecil. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Yang besar
di atas kita kita hargai, kita hormati. Kemudian yang di bawah kita, adik-adik kita, kita sayangi, ya. Dan senantiasa kita menjaga perasaan mereka, jangan sampai tersinggung, ya. Ustadz, tefak ini tidak mendengar, beribut terus di grup, nah misalnya, ya. Jadi dijaga perkataan kita, ya. Jangan sampai menyinggung perasaan kawan kita, keluarga kita, atau yang lainnya. Baik, anak-anakku sekalian, soleh dan solehah sekalian. Yang berikut manfaat, ya, atau keuntungan orang yang memiliki sifat malu. Yang pertama, terpelihara dari sifat dan perbuatan serta ucapan tercela. Ini yang pertama. Jadi ada 7, ya. Yang pertama, terpelihara dari sifat dan perbuatan serta ucapan tercela. Masya Allah. Jadi kalau anak-anakku sekalian memiliki sifat malu, kita akan terpelihara, ya, akan terjaga dari sifat dan perbuatan ucapan yang tercela. Ketika melakukan perbuatan, dia hati-hati, ya. Kemudian dia berkata, berucap, dia senantiasa hati-hati. Dia pikir-pikir dulu. Kalau saya bilang sama Adwa, dia tersinggung tidak ini? Nah, dipikir-pikir dulu. Kalau saya bilang sama Fakih, dia tersinggung tidak, ya? Pikir dulu, jangan langsung bilang-bilang, ya. Nanti orangnya marah juga lagi. Baik. Yang kedua, Maila silakan yang kedua. Ya apa? Ya. Maila belum ada bukunya, ya? Nah, baik. Kalau begitu suci. Yang kedua suci, keuntungan manfaat dari sifat malu. Masya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, soleh dan soleh sekalian, kita senantiasa terpelihara dari teman dan pergaulan yang tidak baik. Dan ini banyak merusak anak muda sekarang ini, anak-anak sekarang, ya. Karena mereka memiliki teman yang jahat, ya, yang jelek, pergaulan yang tidak bagus, sehingga kita terbawa oleh mereka. Tapi kalau kita memiliki rasa malu, maka insya Allah Ta'ala kita akan terjaga dari teman dan pergaulan yang tidak baik. Yang ketiga, Fakih silakan. Masya Allah. Jadi suka mencari ilmu. Yang ketiga, nasihat, teman, dan amal yang baik. Ini keuntungan manfaat daripada orang memiliki sifat malu, ya. Senantiasa dia semangat dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian senantiasa dia senang mendengarkan nasihat, ya. Cari teman yang baik dan senantiasa beramal yang baik. Kalau dia memiliki sifat rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? Kelvin. Kelvin yang keempat. Baik, Masya Allah. Yang keempat, selalu tenang dan berhati tentram. Orangnya tenang, apapun yang terjadi, tenang dia, ya. Selalu adem, tentram, ya. Karena dia memiliki sifat malu. Itu tadi, kalau dia bertindak dan berucap, dia pikirkan dulu, ini mendatangkan kebaikan atau kejahatan. Makanya dia selalu tenang, ya. Beda dengan orang-orang yang tidak memiliki sifat malu, sembarang aja dia lakukan, ya. Sembarang saja dia bilang. Nauzubillah, ya. Kemudian yang kelima, suci yang kelima, Masya Allah, ini yang sangat luar biasa, ya. Ternyata orang-orang yang memiliki sifat malu, manfaatnya menjadi pengikut para nabi dan dimasukkan ke surga, dan ini yang kita inginkan, ya. Kita dimasukkan bersama para nabi
dan masuk ke dalam surga dengan mereka. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Dan yang keenam, sempurna akhlak dan Islam sehingga menjadi mulia. Dan yang ketujuh, menggunakan waktu untuk kebaikan dan ketaatan. Jadi senantiasa seseorang jika memiliki sifat malu, manfaatnya itu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, ya. Tidaklah dia berbuat kecuali mendatangkan kebaikan atau menolak kejahatan. Baik, anak-anakku sekalian, soleh dan solehah, untuk pelajaran al-adab sudah selesai dan seperti biasanya masih ada waktu 5 menit ya, 5 menit. Ustadz manfaatkan untuk tanya jawab. Yang tidak ada bukunya Ustadz mau tanyakan. Ya, yang nggak ada bukunya. Tapi tidak usah takut-takut, ya, santai. Ya, tidak usah takut. Yang ada bukunya mohon tenang ya, tenang. Nggak akan. Yang mau ditanya yang belum ada bukunya. Sebentar, masih ada waktu 4 menit. Maila. Coba kamu sebutkan 6 ciri orang beriman yang memiliki sifat malu. Salah satunya saja yang kamu ingat. Ada 6. Yang diingat saja salah satunya. Ciri orang beriman yang memiliki sifat malu. Ada 6. Di antaranya apa? Satu saja. Yang masih diingat. Ananda Maila silakan. Ya. Bisa diulangi? Jangan takut salah ya. Tidak apa-apa. Pakai bahasa kita nggak apa-apa. Ya. Silakan. Di antaranya adalah ada 6 saya. 6. Salah satunya saja kasih ingat. Kita ingat saja. Ya. Tidak akan melakukan yang buruk. Baik, Masya Allah. Syukron ya. Berikut Adwa. Mana Adwa? Ya, Adwa. Coba Adwa sebutkan ciri-ciri orang beriman yang memiliki sifat malu. Di antaranya ada 6. Salah satunya saja yang Adwa ingat. Silakan Adwa. Ya, apa? Tidak ada yang diingat, Masya Allah. Baik. Baik. Makanya kalau nggak ada buku bisa dicatat ya. Yang penting-penting saja ya. Supaya kita mudah dalam belajar. Nah, semoga Allah mudahkan kaum memiliki buku. Amin ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran al-adab sudah selesai. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis ya. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.